Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya Wildan Mufti Harahap, asal sekolah SMA Negeri 1 Patangangkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Teknik Komputer Informatika LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi menerapkan menu home pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word 2013. Mohon pada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan saran dan masukannya agar praktik pembelajaran saya lebih baik untuk kedepannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Pagi Pak. Sehat semuanya? Sehat. Oke, ada siap untuk belajar hari ini? Siap Pak. Kalau gitu Bapak cek dulu kabarnya. Coba semuanya berdiri. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Oke, masih ingat ya? Tepuk tangan dulu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas supaya memimpin doa kepada Ananda Pertemuan. Diri. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan Anda kembali. Sebelum kita pelajaran, Bapak absen dulu ya, dengarkan absennya. Akila Lutfia Azura, Hadir Pak. Alisha Zazkia, Hadir Pak. Abdullah Kristiani, Anugrah Ramadan, Hadir Pak. Ferdi Hasan, Hadir Pak. Fitri Marito, Hadir Pak. Fitria Lestari, Hadir Pak. Bang Afandi, Hadir Pak. Julia Amanda. Baiklah, semuanya sehat kan? Sehat. Walaupun kita sudah keadaannya COVID sudah berbeda, tapi kita harus tetap jaga kesehatan, harus tetap rajin cuci tangan. Oke, baik, kita akan lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita akan masuk pada materi baru, yaitu mengoperasikan pengolah kata ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Kali ini kita akan belajar materi yang baru, mengoperasikan kita akan masuk materi baru, mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi pengolah kata ini ada beberapa macam. Ya, ada Microsoft Word, ada WordPad, ada Notepad, dan yang paling populer, yang paling lengkap itu Microsoft Word. Ya. Ya, sebelum Bapak lanjut ke materi, ada yang kenal ini siapa? Kenal? Ini orang terkaya di bumi, di dunia ini sekarang. Nggak tahu siapa? Oke, dia Bapak ini adalah pendiri dari Microsoft ya. Jadi yang punya Microsoft Word, punya perusahaan Microsoft adalah beliau. Namanya Bill Gates, ya. Siapa namanya? Bill Gates.
namanya Bill Gates. Apa katanya? Dia mengucapkan kita selalu menaksir terlalu tinggi dalam perubahan yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang dapat terjadi dalam 10 tahun ke depan. Jadi jangan biarkan kita terbuai dalam kelaparan. Oke, artinya kita memang harus berpikir panjang masa depan kita. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik harus mampu mengetahui tools yang ada pada menu home. Ya. Jadi nanti kamu harus tahu bagaimana cara membuka Microsoft Word dan apa aja perangkat-perangkat atau tools yang bisa digunakan di aplikasi menu home. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami kegunaan dari tools yang ada pada menu home. Jadi kamu sebagai siswa tahu apa tujuannya, apa gunanya. Nanti ada beberapa gambar, beberapa perintah di Microsoft Word. Jadi kamu tahu apa gunanya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan. Jadi nanti mampu kamu menerapkannya, cocok atau tidak dipakai. Misalnya mau cetak tebal, mau cetak miring, ya, mau garis bawah, cocok atau tidak pada saat teks yang itu dipakai. Begitu juga kebesaran hurufnya, cocok nggak besar, cocok nggak kecil, gitu kan? Ini nanti akan kamu ketahui. Yang keempat, peserta didik mampu memodifikasi teks menggunakan tools yang ada pada menu home. Ya, kamu bisa memodifikasinya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu melalui kegiatan problem based learning, peserta didik mampu membuat dokumen dengan memanfaatkan. Jadi model pembelajaran kita pada kali ini adalah problem based learning. Artinya Bapak akan kasih kalian sebuah permasalahan. Setelah itu nanti kalian carikan solusinya bagaimana untuk mengetahui menyelesaikan permasalahan itu dengan cara menerapkan menu home. Ya, jadi nggak lari di menu lain untuk Microsoft Word-nya. Baik, sekarang Bapak mau tes dulu sebelum Bapak kasih materinya. Ya, sebelum kita cari, sebelum kita pelajari dan kita praktekkan, kita akan kuis dulu sebagai pretestnya. Silakan hidupkan komputernya. Setelah dihidupkan komputernya, nanti masuk ke aplikasi Google Chrome, ya. Google Chrome, baru kemudian ketikkan quizzes.com/join. Oke, ini kode gabungnya. Setelah masukkan kode gabungnya, nanti masukkan namamu, ya. 070765. Kemudian masukkan namamu. Dua, tiga.
Sebenarnya semua ini masih tebak-tebakan ya. Baik, untuk penilaian, nanti pada pembelajaran kali ini Bapak akan ada 3 penilaian yang akan Bapak tengok dari kalian. Yang pertama sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua pengetahuan. Pengetahuan ini nanti melalui post testnya. Nanti akan Bapak tes lagi dengan kuis yang sama seperti yang tadi. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini nanti kamu membuat sebuah karya atau menyelesaikan permasalahan dari solusi yang menyelesaikan ya, mencari solusi dari sebuah permasalahan tadi. Nah, ini apa aplikasinya ini? Ini dia aplikasinya ya. Ya, tadi udah Bapak ceritakan. Ini namanya aplikasinya Microsoft Word. Baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak bagikan dulu bahan ajarnya, nanti kamu bisa baca. Oke, perhatikan ke depan. Jadi ini dokumen bisa kalian buat dengan menggunakan menu Home ya. Sederhana. Pernahkah kamu melihat dokumen di atas? Nah, mungkin pernah ketika di rumah atau perpustakaan. Bagaimana cara membuatnya? Dengan menu Home Microsoft Word. Ya. Ini dia problem based learning-nya. Bisa juga kamu baca di halaman kedua ya. Ada Ibu Tina, dia senang sekali memasak. Kemudian dia telah banyak berkreasi dengan masakannya. Suatu saat dia pengen membukukan resep-resep dia itu, ya, buku ini. Jadi tetapi dia tidak bisa memetik. Nah, sebagai seorang siswa yang mulai pandai mengerti, ya, Ibu Tina ini meminta kamu untuk mengetikkan menu resepnya. Jadi nanti kamu buat seperti yang contoh tadi, ada judulnya, ada alat dan bahannya, dan ada cara menggunakannya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, ya, kamu silakan baca dulu mengenai menu home-nya yang ada di bahan ajar sama itu. Ingat-ingat dulu gambarnya apa. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca bahan ajarnya yang halaman pertama ya. Dan beberapa halaman berikutnya silakan kamu baca dulu. Sebelum
sebelum kita membahas setiap grup tools yang ada, sebaiknya kita ketahui dulu fungsi intent untuk mempermudah dalam memahami tutorial nantinya. Oke, indent berfungsi untuk membuat atau memodifikasi struktur paragraf maupun menentukan batas teks pada lembar kerja di Microsoft Word. Sekarang kita masuk ke pembahasan grup tools. Pertama kita mulai dengan grup Word terlebih dahulu. Diawali dengan cut. Cut digunakan untuk memotong maupun memindahkan suatu teks baik kata, kalimat, paragraf, atau objek yang berupa gambar, tabel, maupun garis atau shapes. Kemudian copy digunakan untuk menyalin suatu teks atau objek. Lalu paste digunakan untuk menempelkan teks atau objek yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya. Untuk format painter digunakan untuk mengulang perintah pemformatan sebelumnya. Sedangkan clipboard digunakan untuk menyimpan sementara baik itu teks atau objek yang telah di-copy sebelumnya untuk kemudian ditempelkan di bagian lain di dalam dokumen kerja kita. Agar di awal kata menggunakan huruf kapital. Sedangkan lowercase digunakan untuk membuat setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kecil dan huruf selanjutnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya digunakan untuk memberikan efek cetak tebal pada teks. Italic digunakan untuk memberikan efek cetak miring pada teks. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks, baik tipis hingga tebal maupun berupa garis putus-putus. Selanjutnya strike through digunakan. Ini kan sudah Bapak cobakan, misalnya ada teks ini, lama. Kita tuliskan biasa dulu. Nah, kalau kita block, lalu kita kasih font colornya, kita ganti misalnya di warna merah. Ya, untuk memperbesarnya kita ganti dari font size. Ya. Yang ini yang di samping font size gunanya text highlight color, gunanya kayak memberikan efek stabilo. Ya, di stabiloi di teks itu. Kemudian memberikan shading artinya memberikan bayangan sepanjang teks itu. Jadi kita hilangkan dulu stabilonya, misalnya ini, kan kita blok, baru kita shading, ganti jadi warna. Oke, bedanya shading sama mau efek stabilo tadi. Kalau stabilo hanya teksnya aja, kalau shading semua sepanjang baris kalau suatu teks itu. Udah, kemudian ada center gunanya membuat teks di tengah, right untuk membuat teks di rata kanan, justify gunanya membuat teks ke rata kiri kanan. Yang di atas ini namanya ballet, ya ballet seperti ada di buku ballet. Oke, kira-kira paham? Permasalahan tadi dapat dipahami? Dapat dipahami kan? Sudah tergambar di mana solusinya, sudah didapat. Ya, sudah tergambar bagaimana mencari solusinya. Nah, sekarang kamu buka kembali lembar kerja yang tadi. Ya, kerjakan studi kasus yang ada pada lembar kerja peserta didik lembar kerja kamu tadi. Sekarang udah komputer tadi sudah hidup, buka Microsoft Word, coba kerjakan ya yang di lembar kerja tadi. Gimana?
tengok dulu presentasi dari salah seorang dari kalian kepada Alisa Zaskia ya, kepada Anda Alisa supaya presentasikan hasilnya dan kepada yang lain supaya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata. Di dalam aplikasi Microsoft Word saya menggunakan menu Home dan memakai tools yang ada di dalamnya. Yang pertama saya membuka aplikasi Microsoft Word. Setelah itu saya membuka Home dan saya mengetikkan judul besarnya yaitu Sup Oyong Udang. Setelah itu saya blok dan saya buat gaya tulisannya yaitu Algerian dan saya membuat ukurannya ukuran 16 dan saya menebalkannya dengan bold. Setelah itu saya mewarnainya dengan warna orange yaitu di font color dan saya membuat garis hitam, kotak hitam ini dengan shading. Setelah itu saya enter dan saya mengetik bahan ini saya blok juga. Setelah itu saya bedakan ukurannya dengan teks yang biasanya. Saya membuat ukurannya yaitu 12 dan saya membloknya dan menebalkannya dengan bold. Setelah itu saya membuka menu balet dan saya mengambil gambar yang ini, terus saya mengetikkan teksnya. Setelah itu saya menggunakan menu numbering supaya teks yang di atas bisa sejajar dengan teks yang di bawahnya. Setelah itu, setelah siap yang ini saya enter juga, terus saya buat bumbu. Ukurannya sama seperti bahan yang di atas dan saya mengambil gambar yang ini juga dari menu bullet, gambar pesawat. Setelah itu saya ketikkan dan seperti yang tadi saya menggunakan numbering supaya ukurannya sejajar dengan yang di bawahnya. Dan seterusnya, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuatnya juga sama seperti yang ini. Tulisannya lebih saya besarkan supaya terlihat seperti judul. Dan saya mengetikkannya dengan home sampai selesai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama kita ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan kepada Ananda Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menilai hasil dari presentasi dari Alisa, yaitu tentang menu home yang tulis Alisa ini cukup bagus karena penjelasannya cukup mengerti dengan menggunakan tipenya bold dan lain-lain. Cuma masalahnya ada yang satu yang kurang, yaitu bold numberingnya yang belum hidup. Cukup sekian dari hasil penilaian saya. Ya, betul ya. Oke, terima kasih buat Anugrah, silakan duduk. Nah, jadi Alisa, ini yang numberingnya sebenarnya belum nyala ya, artinya belum aktif. Itu masih tulisan manual. Coba klik di sini. Coba klik di sini. Nah, itu terbukti ya di atas aktif. Numberingnya belum aktif. Coba klik numbering. Nah, iya. Ini baru aktif ya. Baru aktif. Jadi yang satu yang di dalam tadi udah dihapus saja. Oke, silakan sekarang buka kembali Google Chrome-nya dan visit.com. Itu 61755. Dan sekarang Pak harap sudah lebih baik daripada yang tadi.
Oke, selesai semua. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Wah, rame. Tapi Khairul masih ada salah ya, Rizka juga, Rafli juga. Oke, alhamdulillah. Selamat buat semuanya. Berarti kamu paham dari apa yang kita pelajari hari ini. Setelah pembelajaran tadi, apakah kamu merasa menyenangkan pembelajaran hari ini? Iya, Pak. Menyenangkan atau tidak pembelajaran hari ini? Iya. Selamat siang untuk kita semuanya. Siap. Saya akan merefleksikan pengalaman saya selama pembelajaran pada hari ini. Jadi, sekarang saya sudah berhasil membuat teks dengan menggunakan menu home pada Microsoft Word. Dalam pembuatan menu masakan ini saya menggunakan perintah Word untuk cetak tebal, memperbesar huruf, membuat bullet, membuat numbering dan shading. Saya merasa kesulitan saat membuat bullet yang baru dari Define New Bullet, dan saya merasa senang menggunakan Microsoft Word karena saya jadi bisa mengetik untuk kehidupan sehari-hari. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, dengan mengerti Microsoft Word ya, khususnya di menu home, kita dapat mengerjakan hal-hal yang mudah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena nanti di menu home kita bisa mengedit teks ya, modifikasi teks dengan lebih cetak tebal, cetak miring garis bawah. Kemudian ada pakai bullet, numbering, shading, ganti gaya huruf, ganti ukuran huruf, dan mengganti warna huruf ya. Itulah kesimpulannya yang dapat kita ambil pada siang hari ini. Selanjutnya, untuk pengetahuan kalian supaya lebih bertambah, kalian bisa membaca buku-buku yang lain atau mencari informasi dari YouTube ya, dari video pembelajaran yang lain berupa aplikasi menu home. Karena di menu home ini juga ada copy, ada paste, mungkin tidak sempat pelajari. Yang juga tadi ada di bagian ujung ada pemformatan paragrafnya ya. Itu nanti bisa kamu cari pembelajarannya dari menu yang lain. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari dari tadi pagi sampai siang ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Para bapak guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kamu meninggalkan ruangan kita ini kembali ke kelas ya, kamu silakan shutdown komputernya atau tutup dulu aplikasi, kemudian shutdown komputernya. Ya, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hingga siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.